Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome back to Water Channel. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Hari ini saya sedang bersama dengan tokoh Universitas Riau. Beliau adalah Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa tahun 2015-2016 yang kita kenal dengan Kabinet Sujita Karya. Oke Bang, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih. Bang Asnawi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Kak Daniel? Ya kawan-kawan, saya sekarang sedang bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Riau yang kita kenal dengan Kabinet Sujita Karya. Dan di depan saya ini Bang Andres Francisca. Kebetulan hari ini jumpa di Pekanbaru dan saya menyempatkan diri untuk berdiskusi santai dengan beliau, mendengarkan cerita pengalaman beliau terkait tentang semasa di kampus. Gimana Bang pengalaman Abang semasa di kampus? Baik, ketika ditanya pengalaman di kampus, nah ini memang kalau kita mengingat flashback kembali sebagai sebuah kenangan yang indah untuk diceritakan gitu kan. So sweet gitu. Ya memang seperti itu gitu. Nah pada awalnya keikutsertaan di dalam organisasi ini dimulai ketika masuk menjadi mahasiswa baru tahun 2011. Nah itu kita langsung direkrut pada waktu saat itu di bawah Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah. Jadi kita sebagai mahasiswa baru diarahkan untuk bergabung di HIMA walaupun ya belum menjadi pengurus inti. Nah, kemudian tahun 2012 sampai 2013 alhamdulillah pada waktu saat itu diamanahkan oleh kawan-kawan itu sebagai sekretaris umum HIMA Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, berlanjut ke tahun berikutnya 2013 2014 naik lagi ya menjadi bupati mahasiswa. Nah, kemudian 2014-15 oleh kawan-kawan FKIP itu diamanahkan menjadi gubernur mahasiswa BEM FKIP Universitas Riau, dan yang terakhir tentunya atas amanah yang diberikan oleh kawan-kawan mahasiswa Universitas Riau ya diizinkan dan dipercayakan untuk 1 tahun memimpin Universitas Riau dalam bingkai BEM Universitas Riau sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Riau. Nah, ini sedikit dari pengalaman organisasi di internal kampus yang sudah saya sampaikan tadi seperti itu. Luar biasa ya untuk pengalaman organisasi Bang Andres Francisca ini. Kita sudah menanyakan kepada Bang Andres dan kita juga wajib menanyakan kepada Bang Asnawi. Untuk Bang Asnawi sendiri bagaimana Bang? Ya, kalau saya sendiri sebetulnya hampir sangat mirip dengan Andres gitu ya. Mulai dari karir organisasinya itu kami itu kayaknya mirip gitu. Sehingga memang berjodoh dipasangkan sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa Setingkat universitas. Jadi perjalanan karir kami itu dimulai dari himpunan mahasiswa jurusan. Ya, saya waktu itu juga sebagai anggota kaderisasi dan aktif juga waktu itu di LSO kerohanian di kampus sebagai koordinator. Setelah itu juga tahun yang sama dengan Andres saya diangkat sebagai bupati himpunan mahasiswa Fisika. Berlanjut juga tahun selanjutnya 2014-15 sebagai gubernur mahasiswa. 2015-16 kami dipertemukan dalam BEM Universitas Riau. Dan tidak disangka dulu ya kami dulu awal kenalnya itu Di BEM kita awal dari silaturahim kan sama organisasi, sering ngunjung, bahkan malam-malam kita ngumpul di sekre ya ternyata kadarullah takdir berkata lain gitu kan. Nah, kita dipasangkan. Sebelumnya itu kita hanya kalau jumpa senyum dan sahabat saja biasa-biasa, belum istilahnya kenal dekat belum gitu, artinya sudah tahu itu bupati berlanjut sudah jadi gubernur, sama-sama jadi gubernur. Betul itu. Banyak akhirnya dipertemukan gitu kan, tidak ada yang menyangka tidak gitu. Menurut Bang Andres, seberapa penting sih organisasi mahasiswa itu diikuti selama menjadi pengurus organisasi di kampus? Nah, jika ditanya seberapa penting,
Nah, kalau kita melihat dari kacamata sejarah kemerdekaan Indonesia, ini tidak terlepas dari yang namanya organisasi gitu. Nah, maka perlu saya sampaikan, jika Indonesia saja terlahir menjadi sebuah bangsa itu karena peranan penting dari sebuah organisasi, kemudian Indonesia juga terlahir menjadi sebuah negara, itu juga tak pernah terlepas dari yang namanya organisasi. Maka hari ini ketika kita dikaitkan dengan kampus, baik ketika masa kami di organisasi kampus, bahkan sampai detik saat ini, saya yakin dan percaya ya, organisasi kampus itu tetap memainkan peranan penting. Nah, memainkan peranan penting terutama di dalam lingkup Universitas Riau sendiri, bahkan lingkup Indonesia gitu. Bahkan kita berharap BEM Universitas Riau ini menjadi opinion leader atau pemimpin opini dari ya kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat yang berada di Riau seperti itu. Jadi kita berharap ya patron gerakan mahasiswa di Riau ini ya BEM Universitas Riau seperti itu. Luar biasa ya Bang ya. Apalagi memang organisasi ini sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan, pengalaman. Ya, itu salah satunya gitu. Untuk Bang Asnawi sendiri, bagaimana pandangan Abang dan seberapa penting mengikuti organisasi? Ya, penting ya untuk mahasiswa terutama dalam pasca kampus juga yang harus kita pikirkan, kan? Artinya jangan sampai kita sudah capek-capek berkarir misalnya di organisasi kampus, tapi pasca kampus justru malah tidak aktif lagi. Itu tidak baik. Malah dengan kita sudah aktif organisasi di kampus, kita harapkan pasca kampusnya kita justru dengan organisasi itu kita mempunyai soft skill ataupun relasi networking sehingga membantu kita dalam hal misalnya contoh misalnya pekerjaan, dalam hal misalnya membuat sebuah gerakan-gerakan baru misalnya kan, seperti hari ini misalnya ada ide misalnya independen demokrasi yang juga digerakkan oleh aktivis kampus. Dan memang mahasiswa perlu memang dalam mengikuti organisasi kampus ini guna itu tadi mengasah kemampuan dalam hal komunikasi, public speaking, dan membangun relasi, ini yang paling penting. Jadi sangat disayangkan sebetulnya seorang aktivis kampus pasca kampus dia justru malah bil relasi ataupun network, sangat disayangkan. Padahal ini yang paling dipentingkan daripada pengalaman kampus itu sendiri. Jadi organisasi itu juga membangun networking ya, internal kampus dan juga eksternal kampus ya, yang tujuannya wajib untuk hal-hal pribadi seperti itu ya Bang ya. Bukan hanya pribadi dan juga yang lingkup yang lebih besar. Iya betul. Contoh misalnya dalam kasus yang sederhana ketika kita misalnya pasca kampus, kan kita bersosialisasi di masyarakat, misalnya di di sekitar kita ada misalnya jalan yang rusak, sudah parah dan mungkin dapat membahayakan masyarakat, karena kita mungkin punya kedekatan dengan salah satu pejabat yang mempunyai kewenangan di situ, maka dengan mudah kita insya Allah misalnya mengkomunikasikan, memberikan masukan advokasi seperti itu. Ya, kan kalau untuk Bang Andres dan juga Bang Asnawi ini sekarang sudah menjadi alumni Universitas Riau. Tentunya kita pengen tahu dong, sekarang ini Bang Andres dan juga Bang Asnawi setelah menjadi alumni Universitas Riau itu seperti apa, dan setelah menjadi alumni organisasi ataupun kegiatan-kegiatan kampus itu bagaimana? Bisa mungkin diceritakan pengalaman setelah menjadi alumni, Bang? Jadi istilahnya sebetulnya tidak ada yang namanya alumni organisasi seperti itu kan. Maksudnya Ya, internal kampus. Kalau organisasi mau dia ketika di kampus maupun pasca kampus itu sebetulnya wajib kita ikuti gitu kan. Karena memang jika sendiri itu baik, maka bersama-sama itu jauh lebih baik. Dan beramai-ramai itu jauh lebih baik lagi seperti itu gitu. Nah, maka kita harus ya bergerak itu ya butuh partner, butuh ya kawan-kawan yang menguatkan, butuh masa aksi. Nah, maka sebetulnya tidak ada istilah alumni organisasi gitu. Tidak ada ya. Tetap kita harus juga berhimpun baik dalam wadah terkecil misalnya tataran desa maupun ya organisasi-organisasi besar lainnya seperti itu. Apa tadi yang tanyakan lagi tadi terkait apa? Ya, sekarang setelah pasca kampus. Ya. Nah, ini juga perlu saya sampaikan kepada yang menonton Akar Channel. Akar Channel ya namanya. Iya, Akar Channel. Jadi
beberapa manfaat ketika kita mengikuti organisasi. Yang pertama, ya kita membangun yang namanya relasi, baik relasi kawan-kawan di dalam kampus, ya relasi bersama misalnya pejabat-pejabat kampus, rektor, dekan, bahkan hingga luar kampus seperti itu, gubernur, tataran bupati dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, juga salah satu manfaat dari kita mengikuti organisasi, betul yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Asnawir, ya kita di organisasi itu kita belajar bagaimana memanajemen organisasi, bagaimana memanajemen orang banyak, kemudian bagaimana kita bisa berlatih yang namanya itu public speaking, berbicara di muka umum, kemudian juga kemampuan-kemampuan lainnya yang memang kita dapatkan ya di dalam organisasi gitu. Nah, lalu apa pentingnya hal-hal tersebut ketika pasca kampus? Itu penting sekali, karena kebetulan saat ini juga saya setelah selesai dari kampus, ya, alhamdulillah qadarullah diamanahkan sebagai abdi negara di sebuah sekolah SMP Negeri 1 Atap Belantak Raya, di sebuah pelosok Indonesia di Indragiri Hilir. Nah, bahkan dalam tataran terkecil saja di sebuah desa itu butuh kemampuan kita berorganisasi. Ketika saya turun di lapangan, alhamdulillah dari segi sosial kita sudah mulai bisa bergaul di masyarakat, kita bisa beradaptasi di masyarakat, kemudian pola komunikasi kita, berbicara public speaking kita di masyarakat. Nah, orang-orang melihat kita ini ya memiliki kemampuan seperti itu gitu kan. Padahal ya kemampuan itu sebenarnya tidak bisa kita dapatkan kalau kita hanya sekedar belajar saja di kelas. Ya, tapi di mana kita dapatkan ya di organisasi seperti itu. Bahkan kalau kita berkecimpung di tataran terendah tadi desa misalnya, ada pemerintahan desa, BPD, kemudian juga ada organisasi-organisasi lain, PMD, kemudian ada Karang Taruna. Nah, ini ilmunya harus kita pelajari ketika kita masih berada di dalam organisasi, terutama di dalam kampus gitu. Sehingga nanti pasca kampus kita bisa mengisi ruang-ruang yang ada di masyarakat. Nah, itu salah satunya gitu. Kemudian aplikasi dari apa yang sudah kita dapatkan di kampus itu bisa kita implementasikan dalam kondisi yang sesungguhnya berada di dalam masyarakat. Pasti tidak akan jauh berbeda gitu. Maka beruntunglah bagi kawan-kawan yang bersungguh-sungguh ketika mengikuti organisasi di dalam kampus seperti itu. Ya. Karena saya pribadi juga merasakan manfaat dari organisasi itu sampai detik saat ini. Nah, itu dari saya. Luar biasa sekali memang untuk Bang Andres pengalamannya setelah pasca kampus, dan tentunya kita juga harus menanyakan kembali lagi dengan Bang Asnawir. Ya. Sama aja pertanyaannya ya. Ya, pertanyaan memang dua ini aja sih Bang. Dua ini, tapi kita jawab jawabannya itu kita minta sepadat mungkin ya, sedetail mungkin. Yang bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan semuanya untuk lebih tertarik mengikuti organisasi. Insya Allah. Untuk menghidupkan dunia organisasi. Itu tujuannya. Baik. Jadi pasca kampus, alhamdulillah sekarang untuk aktivitas sehari-harinya itu sebutannya sekarang sebagai manajer di salah satu perusahaan retail yang ada di Pekanbaru. Jadi apa namanya, sebetulnya jurusan saya itu fisika ya gitu kan. Itulah tadi berkat kita punya pengalaman kepemimpinan di kampus dan leadership, artinya tidak menutup kemungkinan walaupun jurusan kita misalnya di fisika, tapi ketika kita sudah punya skill di sana, maka teman-teman juga mungkin akan lebih, orang yang di perusahaan juga mungkin akan lebih memilih yang punya soft skill seperti itu gitu kan. Soft skill ya, karena ya soft skill kepemimpinan itu salah satunya yang saya sampaikan Bang Aris tadi adalah manajemen gitu kan. Dan ini sangat dipentingkan dalam hal perusahaan, dan apalagi dalam memberikan solusi-solusi terhadap misalnya setiap case yang terjadi di perusahaan. Maka penting yang namanya sebuah skill kepemimpinan, dan skill kepemimpinan itu banyaknya kita dapatkan di mana ya, di organisasi. Kalau sudah berbicara organisasi ya pasti ada yang namanya kepemimpinan, selalu berbicara kepemimpinan. Maka dalam setiap organisasi itu pasti kita ketemu namanya training leadership gitu kan, atau training kepemimpinan gitu kan. Dan itu latihan organisasi. Ya, latihan kepemimpinan gitu. Karena memang itu yang paling penting dibangun salah satunya dalam organisasi seperti itu. Oke kawan-kawan semuanya, dan kita sudah menanyakan ke Bang Andres dan juga Bang Asnawir bagaimana pandangan mereka tentang organisasi.
Dan kalian bisa menilai sendiri seberapa penting organisasi, dan setelah mengikuti organisasi apa yang didapatkan kalian sudah mendengar. Mungkin ini menjadi bahan renungan bagi kawan-kawan mengikuti organisasi. Baik Bang, harapan Abang untuk pergerakan mahasiswa Universitas Riau, untuknya mahasiswa Riau, harapan Abang berdua seperti apa? Baik. Mengutip sebuah kata mutiara ini yang masih teringat saya sampai detik saat ini gitu kan. Nah, ini sebuah kata-kata dari Buya Hamka ya, jika hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan pun hidup, seperti itu gitu kan. Nah, jika bekerja sembarang bekerja, ya kera di hutan pun bekerja gitu kan. Nah, ini intinya bahwa ini adalah isyarat pada kita semua bahwa ketika kita bekerja, baik dalam aktivitas kita, bahkan hingga ketika berada di organisasi, maka kita harus memberikan warna, memberikan kebermanfaatan, karena sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, jadi pesan saya kepada ya kawan-kawan mahasiswa, rekan-rekan saya yang hari ini diamanahkan di BEM Universitas Riau, nah, jadi tetap semangat, kemudian tetap jadi opini leader dari masyarakat Riau. Nah, jangan lupa tetap membudayakan olahraga-olahraga mahasiswa, membaca, menulis, diskusi, aksi, karena ruh-ruh gerakan itu terlahir dari budaya-budaya olahraga mahasiswa seperti itu tadi gitu. Nah, tanpa kalian tidak ada suara-suara sumbang yang akan disampaikan kepada pemerintah. Jadi masyarakat Riau, terutama mahasiswa Universitas Riau secara khusus, nah ini membutuhkan perpanjangan tangan dari kawan-kawan yang hari ini diamanahkan di dalam organisasi gitu. Jadi manfaatkanlah posisi sebaik mungkin, amanah yang sudah diterima dengan sebenar-benarnya. Nah, itu saja barangkali. Terima kasih Bang. Untuk Bang Asnawi sendiri, harapannya Bang singkat 1 menit. Yang pertama, Terima kasih. jangan diam ya. Jangan diam. Artinya kan kalau seorang itu diam itu ibaratkan seperti air yang air rawa gitu kan. Kalau dia diam, Dia akan kotor, roton, kemudian tumbuh nyamuk di sana, jentik-jentik, akhirnya menyebarkan penyakit gitu kan. Akhirnya yang muncul penyakit. Tapi kalau airnya mengalir, dia akan memberikan sampai ke kehidupan. sawah-sawah, ya akan sampai ke ladang-ladang orang lain, akhirnya membantu yang lain, menghijaukan yang lain. Yang lain. Ya, maka aktivis jangan diam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya aktivis ini jangan hanya fokus dalam hal bagaimana untuk membangun gerakan saja gitu kan. Tapi yang paling penting juga aktivis ini fokus juga membangun yang namanya kompetensi daripada aktivis ini gitu. Karena sekarang ini adalah zamannya kompetensi, keahlian, minat dan bakat. Ketika aktivis hari ini tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki sebuah keahlian gitu kan, maka kedepannya akan mudah sekali tergilas oleh zaman. Maka siapa yang akan menang dalam pertarungan zaman itu? Mereka adalah yang memiliki sebuah keahlian atau kompetensi. Itu pesan saya. Terima kasih. Ya, kawan-kawan semuanya, mengingat Bang Andres dan Bang Asnawi ini adalah tokoh yang pertama kali saya kenal, yang memberikan inspirasi bagi saya juga aktif di Universitas Riau. Dan kedua, ini adalah guru peradaban kalau menurut saya. Bang Andres dan juga Bang Asnawi adalah guru peradaban Universitas Riau. Dimana saya juga dulu termasuk dalam kabinet Bang Andres dan Bang Asnawi ini. Waktu itu menterinya itu Bang Topan di Kementerian Sosial Politik. Saya termasuk salah satu staf yang ada di kementerian tersebut. Oke, mungkin itu dia kawan-kawan semuanya, ngobrol santai kita dengan Bang Andres dan juga Bang Asnawir mengenai tentang hal gerakan yang ada di BEM Universitas Riau dan juga yang ada di Universitas Riau. Dan ini saja dulu untuk hari ini kawan-kawan semuanya. Mungkin bagi kalian semuanya yang ada bertanya mengenai tentang gerakan, mengenai tentang hal-hal yang berhubungan dengan gerakan, bisa kalian komen di bawah. Dan juga untuk kalian mengetahui video-video terbaru di channel ini dengan
mengklik tombol subscribe dan juga klik tombol notifikasinya agar kalian tahu video-video terbaru dan juga update di Akar Channel. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan semuanya. Terima kasih Bang Andres. Sama-sama Kamil. Bang Sawit, terima kasih Bang. Sukses terus untuk Akar Channel. Mudah-mudahan sudah bisa memberikan kebermanfaatan lebih kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Channel ini kita harapkan bisa mengedukasi orang banyak, Bang. Insyaallah. Biar lebih bermanfaat dan juga menjadi amal jariah bagi kita. Amin. Oke, mungkin itu saja. Kawan-kawan semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.